Eksperimen teleportasi yang dilakukan pada tahun 1943. Hasilnya banyak memakan korban jiwa. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gua Faris. Oke, hari ini kita akan ngebahas hal yang mistis tapi ilmiah bro. Mantap. Fantasi, sci-fi. Sci-fi, kali ini sci-fi ya. Kita akan ngebahas tentang The Philadelphia Experiment. Susah nih. Iya nih. Anjir. Lebih susah daripada hantu ya. Bisa diperhantu bro. Tapi menurut lu gimana teleportasi? Sebenarnya teleportasi masih memungkinkan sih dibanding time travel nggak sih? Iya sih, Ya mungkin kan? ya lebih. Uh-uh. Tapi menurut gua agak sama sih, Fed. Nanti mungkin akan gua bahas sih. Oh. Ada sedikit kemiripan. Oke. Maksudnya time travel bisa disebut teleportasi juga gitu. Oke, menarik ya. Jadi pada musim gugur tahun 1943 nih ya, sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Amerika tanpa sengaja mengalami teleportasi dari Philadelphia ke Norfolk, Virginia, yang berjarak 200 mil jauhnya, bro. Anjir. Gila. Gak mungkin, bro. Dalam sekejap ngilang. Iya sih. Iya kan? Iya, Gitu. iya. Tapi ada side effect-nya tapi ternyata gitu. Gue kan bahas nih side effect-nya, dan gue juga pas pertama kali tahu kasus ini kaget karena nggak mungkin banget gitu. Di tahun 1943 dia nyoba itu gitu sampai sekarang, tapi belum ada yang kebongkar, dan ada yang bilang itu hoax, ada yang bilang ini sebenarnya terjadi tapi ditutupin sama pemerintah Amerika. Kita nggak pernah tahu. Yang jelas Philadelphia Experiment ini merupakan eksperimen dilakukan untuk menghilangkan benda dari radar awalnya. Jadi di laut. Jadi kapal tuh biar nggak ketangkap sama radar. Iya. Nah, gue lupa nih, kalau nggak salah teorinya adalah Einstein tuh pernah bilang ketika lu bisa membelokkan cahaya, lu tuh nggak bakal bisa ngelihat benda yang ada di depan lu. Jadi kuncinya tuh membelokkan cahaya gitulah. Nah, tadinya cuma buat ngilangin dari radar, tapi ternyata ketika mereka uji coba malah mereka teleportasi. Oke. Gitu. Rada unik nih. Tapi Mencari emas dapatnya berlian anjir. Oke, kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Teori Unified Field Albert Einstein memungkinkan manusia menemukan teleportasi. Namun hingga saat ini belum pernah ada yang menemukan hingga munculnya The Philadelphia Experiment. Einstein pernah mengatakan bahwa manusia tidak hanya berhubungan dengan tinggi, lebar, dan panjang, melainkan dimensi yang disebut dengan waktu. Teori Einstein ini menyatukan medan gravitasi dan elektromagnetik ke dalam teori ruang dan waktu. Medan elektromagnetik akan menyebabkan barang, benda, atau manusia berubah dimensi hingga menghilang. Ngerti gak bro? Enggak lah. Gue sebagai anak IPA mungkin gue yang ngejelasin kali ya. Gimana nih? Itu tadi sih gue sempat baca-baca juga sama teorinya ini. Jujur gue rada pusing sebenarnya. Cuma intinya ya si Einstein tuh bilang ketika manusia bisa mencari alat elektromagnetik atau medan magnet yang cukup kuat yang bisa membelokkan atau membengkokkan cahaya, itu benda tuh bisa hilang atau bisa ke dimensi lain. Nah mungkin ini masuk akal atau bisa terjadi kalau Faris nonton filmnya Christopher Nolan yang berjudul The Prestige gitu. Dimana ya di situ kan ketemu sama Nikola Tesla yang dia punya salah satu teori yang tentang listrik tuh. Ada generator-generator besar itu, dia tuh Tesla menemukan ya, yang namanya teleportasi dari situ. Sebenarnya Tesla tuh udah ada gitu. Maksudnya dia punya alat itu, generator itu, tapi kan sampai sekarang alatnya tuh nggak pernah tahu kemana gitu. Dan isunya sih dia udah nemuin gitu, dan si Einstein ini hanya memperkuat gitu bro. Gimana menurut lo? Ya iya sih, cuma ya kenapa ya, otak gue gak nyampe aja sih maksudnya. Jadi gak bisa menggambarkan apa ya, logikanya gitu. Mungkin secara teori ada penjelasannya, cuma gue masih kagak ngerti gitu. Oke, gue tanya sebagai anak IPS deh nih. Iya. Maksudnya menarik cahaya tuh pakai magnet. Emang cahaya bisa ditarik beam pakai magnet?
membengkokkan, lebih ke membengkokkan sih. Gue juga nggak ngerti gimana caranya Fed pakai magnet apa magnet. Enggak, tapi yang gue tangkap kalau yang cahaya itu bukannya tadi ke invincibility ya? Invisibility iya. Berarti Iya bukan maksudnya ke teleport. Oh bukan teleport iya. Silau kali. Itu memantulkan cahaya anjir. Anjing goblok. Ternyata Edson bilang lu gak bakal bisa ngeliat benda kalau lu membengkokkan. Ternyata Susah-susah anjir, Iya. ternyata silau. Iya juga ya. anjing bahasa Indonesia bangke. Disiloin aja. Jadi nggak kelihatan. Goblok, tapi kan maksudnya hilang dari radar bro. Gitu. Dan makanya teori ini akhirnya muncul. Nah banyak akhirnya isunya, banyak jadi konspirasinya. Sebenarnya Albert Einstein tuh udah nemuin, tapi si dia tuh gak mau ngelepasin atau ngebongkar ke pemerintah sendiri karena takutnya disalahgunakan. Itu yang terjadi sama Nikola Tesla. Jadi katanya tuh Nikola Tesla tuh pas dia meninggal, setelah dia meninggal nih ya, dia tuh didatengin menurut anggota keluarganya, dia tuh didatengin sama FBI dan menyita seluruh catatan penelitiannya. Salah satunya bukti yang menguatkan adalah eksperimen Philadelphia yang dilakukan tidak lama setelah Tesla meninggal. Gitu. Jadi si Tesla meninggal nggak lamaan barangnya disita dan akhirnya terjadilah si Philadelphia eksperimen ini gitu. Jadi cocok logi lah. Oh, berarti nggak jauh rentang waktunya ya? Nggak jauh. Gitu. Nah itu Oke. akhirnya menjadi konspirasi. Apakah Einstein sebenarnya udah menemukan tapi dia juga nggak mau ngebuka sampai akhirnya pemerintah tahu sendiri dari catatannya Tesla. Nyoba-nyoba lah, iseng-iseng berhadiah gitu. Dan akhirnya terjadilah Philadelphia eksperimen gitu. Oke, gue bacain aja eksperimennya ya. The Philadelphia Experiment. Eksperimen pertama. Pada 22 Juli 1943, sebuah percobaan rahasia dilakukan di atas kapal USS Eldridge yang sedang berlabuh di Philadelphia. Eksperimen ini bertujuan untuk menciptakan medan energi yang dapat membuat kapal menghilang dari pandangan manusia ataupun radar. Tapi ternyata eksperimen ini dengan tidak sengaja malah menemukan teleportasi. Eksperimen ini dilakukan karena pada masa itu terjadi perang dingin dan semua negara berlomba-lomba menciptakan teknologi. Percobaan ini berhasil dilakukan. Kapal tersebut menghilang. Namun, eksperimen ini menciptakan efek samping kepada awak kapal. Beberapa awak kapal mengaku mengalami pusing dan mual. Bahkan, sebuah kisah aneh muncul dari salah satu awak yang bisa berpindah-pindah tempat secara misterius. Ada yang mengatakan juga bahwa di bawah kapal ada awak dengan satu tangannya masuk ke dalam rangka baja kapal. Gimana bro, eksperimen pertama ini yang dilakukan oleh Amerika untuk niatnya ngilangin radar malah jadi teleportasi. Itu kebetulan yang sangat mantap sih kalau emang sampai terjadi anjir, apalagi di perang dingin ya. Iya, Lagi itu dia saingan perang dingin. teknologi tuh nemu teleportasi. Yang sampai sekarang aja masih dicari, Riz. Iya, Caranya gimana? gila sih. Tapi ya itu tadi side effect-nya banyak orang yang mual katanya. Tiba-tiba pusing gitu. Si Tesla tuh dikaitin mulu ya sama penemuan-penemuan gini ya. Iya. Kayak semuanya tuh ke Tesla gitu. Dulu kan kita pernah bahas juga ada apa sih tuh? Time travel yang apa ya? Time travel apa ya Tesla ya waktu itu ya? Ada. Oh ini si siapa namanya? Donald Trump. Ya, Dibilangnya juga dokumen Tesla diambil FBI. iya. Terus diginiin sama presiden Donald Trump yang Ada keturunannya? Baron Trump. iya Iya. pokoknya diambil sama keturunan Donald Trump tuh dokumennya Tesla. Terus dia yang make. Iya, Terus juga benar. ada juga Chronovisor, seingat gue juga ngaitin Tesla juga. Semua dia Iya. anjir. Iya. Time travel lah, Tapi lu teleportasi. Flat Earth juga. Flat Earth Apa iya. hubungannya? So gue ada. Ada. Yang listrik bukan? Listrik. Penemuan listrik. Penemuan listrik gitu. Tapi lu tahu nggak ya kalau di Flat Earth tuh penemuan listrik tuh katanya Tesla tuh yang pencipta listrik kan. Iya. Dia tuh pengen buat listrik gratis Oh iya. untuk dunia, tapi di situ pemerintah bilang bisa diduitin bro, kenapa harus gratis gitu loh. Dan akhirnya dia dijatuhkan lah gitu. Tapi eksperimen 2 akhirnya dilakukan nih karena tadinya mau niat ngilangin malah jadi teleportasi. Jadi kayak udah sekalian aja lah bro kita teleport nih kapal katanya. Oh. Gitu. Dan ya udah akhirnya eksperimen kedua dilakukan. Gue bacain dulu kali ya untuk Oke. eksperimen kedua ya. Eksperimen kedua. Pada 28 Oktober 1943, eksperimen ini kembali dilakukan di atas kapal USS Eldridge.
Eksperimen kedua ini disaksikan oleh banyak orang di atas kapal tersebut. Generator mulai dinyalakan, saklar mulai digerakkan. Dengan cepat kapal itu menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang yang melihat bertanya-tanya, kemanakah pergi kapal USS Eldridge? Kapal itu hilang selama 4 jam sebelum akhirnya muncul kembali di tempat semula. Terlihat ada kabut hijau misterius menyelimuti dek kapal. Beberapa saksi mengatakan kapal itu terlihat berlabuh di Norfolk yang berjarak 200 mil dari Philadelphia. Gitu bro, eksperimen kedua akhirnya. Dicoba lagi ya. Dicoba lagi dan gue bilang ini cukup creepy karena kenapa? Kan di sini tadi gue sempat bilang ada kabut hijau misterius ya yang menyelimuti kapal. Dan kesaksian orang yang selamat dari segitiga Bermuda sama. Jadi di segitiga Bermuda itu sebelum kapal menghilang ada kabut hijau. Asik, nada gue kayak Nancy Judge ya. Ya, tapi seriusan, katanya ada apa namanya kabut hijau yang akhirnya menyelimuti dan akhirnya hilang di segitiga Bermuda dan itu terjadi di sini USS Eldridge. Kalau dari cerita ini ya. Tapi ini ada pernyataan yang tadi sih menurut gue time travel sama teleportasi apa bisa ketukar gitu atau gimana ya? Kan yang tadi disebutin ada kapal itu hilang selama 4 jam kan? Sebelum ditemuin di sebelum ditemuin di tempat semula katanya. Iya. Apakah sebenarnya itu bukan teleportasi jangan-jangan? Apa Jangan mesin waktu ke masa depan, 4 jam ke depan. Oh. Jadi Oke. Tapi nggak tahu ya. iya jadi kan dia teleportasi nih. Misalkan di jam berapa? Jam 1 gitu. Jam 12 lah ya. Jam 12 siang. Time travel terus dia spawn di mana gitu di tempat itu terus dia jalan balik ke rumah. Dikira kan mungkin pengen menyelesaikan misi itu. Tapi ternyata 4 jam kemudian baru ditemuin sama orang-orang yang dari timeline asli. Ngelihat kapal itu yang baru nyampe gitu atau gimana gitulah. Oke, iya. Karena ditemuinnya kan baru 4 jam kan ya. Iya benar. Kayak nggak di waktu yang sama gitu. Iya, bisa jadi sih. Tapi emang possible time travel dilakukan nggak dengan kecepatan? Nggak tahu. Kan time travel juga masih nggak ada ininya anjir. Nggak ada Nggak bakunya ada, gimana ya? iya, nggak ada Bakunya. cara yang benar kayak gimana. Oh iya, tapi masuk akal juga sih. Kita pernah bahas juga tuh time travel. Yang si Stephen Hawking ya. Iya. Yang dia ngundang time travel, dia nyebar undangannya besok, dia ngadainnya hari ini. Itu juga ada, kita pernah bahas ya. Dan emang waktu sih kalau time travel kan lebih bermasalah sama kecepatan cahaya gitu. Gitu. Ya, gue juga kurang tahu sih sebenarnya. Tapi ternyata eksperimennya itu malah mengalami kejadian yang mengerikan. Gitu. Banyak hal-hal mistis nih, bro. Ini cocok nih buat Ferdian nih, hal-hal mistis. Jadi gue bacain aja untuk hal-hal mistis di kapal USS Eldridge. Kejadian mengerikan di atas kapal USS Eldridge. Setelah kapal itu kembali, ternyata kejadian mengerikan terlihat di atas kapal. Beberapa awak kapal berteriak minta tolong karena tubuh mereka terbakar. Awak lainnya terlihat berlarian seperti orang gila dan sebagian lainnya terlihat sakit serta ada yang tewas di tempat. Dari semua kejadian aneh yang muncul, ada awak yang bisa menghilang begitu saja dari pandangan mata. Dia bisa ngilang-ngilang. Mutan anjir. Gitu. Jadi side effectnya sama kayak yang pertama yang tadi disebutin kan. Di eksperimen pertama ada yang tiba-tiba teleportnya masuk ke besi gitu, ada yang kebakar, ada yang pusing, mual. Nah ini juga sama. Tapi di sini ada awaknya akhirnya merasakan tiba-tiba teleport ngilang gitu. Jadinya udah mulai aneh. Iya. Sebenarnya gue anehnya lebih ke kalau misalkan ini benar terjadi gitu. Kayaknya Amerika udah menang sih. Udah nggak usah. Udah menguasai dunia anjir. Iya sih. Tinggal apa? Susah mulu Telegram. Teleportasi ke dalam suatu negara langsung bawa aja. Assassin sah. Hilang lagi. Jadi kayak gitu. Di eksperimen kedua ini juga masih banyak banget hal-hal yang aneh gitu, dan sampai sekarang juga akhirnya menjadi misteri sih gitu. Tapi mungkin kita pasti bertanya-tanya gitu, awal mulai itu dari mana sih sebenarnya?
Philadelphia eksperimen ini, dari mana kisah ini, dari mana, apakah eksperimen ini benar tercatat di pemerintahan, kisahnya atau enggak. Kalau gitu gue bacain deh awal mula dari misteri Philadelphia eksperimen ini, bro. Pada tahun 1955, Jessup bertemu dengan Carlos Allan, seorang pria misterius yang mengatakan pernah menyaksikan kapal perang USS Eldridge menghilang. Jessup adalah penulis buku terkenal dengan salah satu karyanya yang berjudul The Quest for the UFO. Jessup tidak percaya dengan semua cerita Allan. Allan bahkan pernah mengatakan dia melihat 2 orang awak USS Eldridge di bar dan menghilang secara misterius. Jessup meminta Allan untuk membuktikan ceritanya. Namun Allan tidak bisa memberikan bukti dan menawarkan pengakuannya melalui metode hipnotis. Gimana, bro? Nah, ini yang terakhir nih. Kenapa? Kalau bukan kalimat dah, kata terakhirnya dihilangin aja. Gue masih dengan serius menyimak tuh. Sampai terakhir hipnotis. Aduh. Kenapa? Tapi dia benar, bro. Iya, hipnotis serius, maksudnya kan hipnotis bisa ditanamkan segala macam yang bisa, maksudnya maksudnya bukan gitu. Maksudnya kan jadi kan dia nggak punya bukti kan. Gue nggak punya bukti, jadi mending kita ke tukang hipnotis, suruh dia tanya ke gua, karena kan alam bawah sadar dia tuh yang paling benar tuh harusnya ya. Oh, yang gitu. Dia lihat beneran. Jujur apa bisa bohong gitu. Iya. Oh. Dia pas ditanya, lu beneran lihat nggak? Iya, saya waktu ngelihat tanggal ini gitu. Oke, sorry. Gitu. Udah buruk aja pandangan gue. Tapi mungkin gue jelasin lebih spesifik kali ya. Kalau tadi kan biar nggak terlalu bosen ya dia baca skrip gitu. Jadi si Jessup ini dia tuh penulis buku. Sebelumnya dia tuh ketemu sama si Allan nih. Si Allan ini baca bukunya si Jessup nih. Dia tuh suka nulis. Dia tuh ngirimin tulisannya si Allan ke Jessup mulu gitu. Sampai suatu ketika si Jessup kayak mulai risih gitu loh sama si Allan ini gitu. Kenapa lu ngirimin surat ke gue mulu sih gitu loh. Dan tulisan lu tuh aneh gitu. Sampai akhirnya case inilah si Philadelphia eksperimen ini gitu. Si Jessupnya ngerasa ya udah kalau lu benar semua apa yang lu kirimin ke gue, lu coba speak up gitu, buktiin. Dan dia nggak bisa buktiin. Sampai pada tahun 1957 dia diundang ke US Navy di Amerika Serikat Angkatan Laut. Dia ngelihat di perwira tuh punya bukunya dia, dan di bukunya dia itu ada catatan kecil. Dan pas dia ingat catatan itu ada sama kayak tulisannya si Allan. Jadi si Allan itu ngambil bukunya dia, ditulis di beberapa halaman tulisannya si Allan ini, dia publis sendiri gitu loh, kayak difotokopi terus disebar-sebarin tentang si konspirasi Philadelphia eksperimen ini. Nah itulah yang akhirnya ngebuat si Allan kayak, ini orang yang ngirimin gue itu, dan ternyata bukunya ada di sini. Dan akhirnya dinotis lah sama pihak angkatan laut yang kayak, ini benar nggak sih gitu. Akhirnya mereka coba buktiin nih kebenarannya. Nanti ada statement dari si angkatan laut cerita tentang si kasus ini gitu. Itulah awal mulanya gitu, bro. Bener apa enggak? Tapi sampai sekarang ya si Allan juga pernah bilang, gue ngeliat di bar ada orang berantem terus tiba-tiba ngilang gitu. Kaget. Dia bilang ini awaknya si Philadelphia eksperimen, dia bilang. Ya halu dah. Iya. Gila lu meremehkan Allan, habis tempatnya bro. di bar, bro. Kan bisa mabok. Allannya gak mabok. Ya oke lah kalau kayak gitu. Gue bacain dulu deh bantahan eksperimennya. Gue kelarin aja dulu kali ya, biar kita bisa diskusi ya. Karena ada hal kocak sih sebenarnya yang pengen gue kasih tahu kalau di akhir. Di bantahan atau di mana? Setelah bantahan mungkin ya. Angkatan Laut Amerika Serikat membantah eksperimen tersebut. Bahkan Angkatan Laut mengatakan kalau tidak ada satupun saksi atau bukti yang pernah ditemukan terkait eksperimen Philadelphia. Salah satu bantahannya adalah pada Oktober 1943 USS Eldridge berada di New York, bukan Philadelphia. Pada tahun 1999, para veteran yang pernah bertugas di atas USS Eldridge mengatakan kalau kapal itu tidak pernah berlabuh di Philadelphia. Dengan tegas, pihak Angkatan Laut mengatakan bahwa legenda Philadelphia eksperimen hanyalah sebuah fiksi yang tersebar karena hoax. Ya begitu tanggapannya. Nah, pada tahun 1980 ya, Robert Gorman
menulis dalam Fate Magazine kalau Carlos Allan yang menyebabkan kisah Philadelphia Experiment sebenarnya memiliki sejarah gangguan psikologi yang mungkin telah menyebabkan mengarang cerita mengenai Philadelphia Experiment. Dan sebagian orang percaya kalau Philadelphia Experiment benar-benar terjadi gitu, dan pemerintah tuh menutupi segala upaya biar ini tuh nggak kesebar gitu. Iya. Dan ini dibuktikan dengan kematian Morris Jessup yang mencurigakan, bro. Anjir. Gila, udah fix ini, udah fix. Kenapa nih dia? Dia meninggal kayak seolah-olah ini dibunuh. Gila. Hai. Menggiring banget. Gue sekarang ini materi gue, Fet. Jadi gue harus goreng dan goreng. Kematian Morris Jessup. Setelah kejadian tersebut, Jessup menulis buku kembali dan selalu gagal. Mulai dari tidak laris di pasaran hingga penerbit menolak menerbitkan buku-bukunya. Gila anjir. Bangsat, gue gak kuat lah tawa. Jadi lucu anjir. Kasian, bro. Coba lu bayangin, ini pasti ulah Amerika. Tidak laris loh. Lu bayangin coba karirnya hancur gara-gara Philadelphia Experiment, bro. Itu kenapa jadi Amerika anjir ngurusin begini. Iya, bahkan orang-orang kagak percaya sama dia. Anjing. Gue baca dulu deh. Kayak harusnya ini gak usah dimasukin skripnya dah. Maksud gue biar Malah lu, jadi lucu. biar lu percaya kalau ini tuh pemerintah. Hidupnya dibuat susah gitu ya. Iya, hidupnya dibuat susah, Pak. Ya, gue lanjutin lagi nih. Pada tahun 1958, ia diceraikan istrinya dan teman-temannya mulai menjauhi Jessup. Jelas. Ini kita pengen bikin kasihan apa gimana sih anjing? Jadi apa? Percaya konspirasinya bukan karena Iya. teorinya, Riz, gara-gara kasihan Ya anjir. udah dah, kita percaya dah, kasihan. Gue belum selesai baca, lu motong lagi. Lagi gak ada sangkut pautnya sama ini ya, assassination dari Amerika. Salahnya dia sendiri itu semua. Anjing, taruh. Gue kelarin dulu ya. Tidak lama setelah itu, ia juga mengalami kecelakaan dan membuatnya luka parah. Tragedi sial selalu menimpanya hingga ia memutuskan mengakhiri hidupnya pada 20 April 1959. Ia mengunci diri dalam mobil menyala dan mengalirkan karbon monoksida hingga tewas. Gitu, bro. Ini mah gara-gara kelilit utang aja. Pinjam. Iya anjir, udah nulis buku nggak laku. Tolol anjing. Diceraikan istrinya. Butuh. Ini sih kasihan juga sih sebenarnya, maksudnya. Gara-gara apa ya berarti? Dianggap Pembohong. Iya sih. Dianggap pembohong gitu. Ya, Iya bener. cuma nih aneh lagi sebenarnya. Aneh menurut gue. Contohnya aja nih ya. Hasil otopsinya nih ya, si mayat Jessup nih nggak pernah dilakukan. Jadi kayak ini tuh aneh banget karena bertentangan sama hukum negara di saat itu gitu, di bagian mereka lah. Sersan Op Senchen juga yang tiba-tiba ada di tempat pembunuhan juga mengatakan off the record, semua terlihat terlalu profesional, kata sersannya. Gila, bro. Bisa sih, tapi kalau dibunuh bisa sih. Bisa. Dikunciin. Iya, iya bisa jadi. Atau mungkin dibunuh dulu terus dimasukin ke mobil itu, terus dinyalain karbon monoksidanya, gasnya. Jadi dikira kayak bunuh diri. Bisa kan? Bisa jadi, tapi nggak perlu cerita yang tadi dia penjualannya nggak laku. Jadi kasihan. Tapi ada satu yang menarik sih sebenarnya. Akhirnya muncullah pengakuan veteran di bar yang dia lihat hilang. Oke. Iya. Si Ellen itu tadi. Si Ellen kan melihat, dia melihat gitu. Ini kayak Ellen beneran orang sih kayaknya ya, feeling gue ya. Ada orang speak up, gue lupa namanya siapa, gue lupa nyatet soalnya. Dia bilang, oh gue orangnya di bar saat itu gitu. Jadi pas saat perkelahian itu perkelahian chaos banget dan orang bar itu baik. Dia tuh nuntun gue ke pintu belakang untuk keluar. Fix mabok. Aduh, mabok ya anjing, orang mana tadi itu. Padahal dibawa kabur aja. Kan bisa, tapi kan dia bisa bohong-bohong aja, bro, dari gue orangnya gitu. Bisa jadi gitu. Tapi dia ngomong gitu, orang di bar cukup baik dan akhirnya pas perkelahian gue dibawa keluar lewat pintu belakang karena setiap bar punya pintu belakang kan, kata dia gitu. Iya. Gitu, bro. Itu anjing, kasus gue kurang, bro, kayaknya nih anjing. Tapi masih abu-abu sebenarnya.
Iya. Karena minimnya bukti. Maksudnya kalau di argumen kayak tadi kan juga bisa nih orang siapa anjir. Maksudnya kan belum tentu itu dia benar yang dilihat sama Alan. Iya sih. Ini masih Iya. abu-abu sih. Cuma ya itu tadi sih yang sebenarnya mencurigakan ya, kayak tadi si Nikola Tesla pas meninggal, anggota keluarga datengin FBI disita dan akhirnya eksperimen ini dilakukan gitu. Dari catatan-catatannya Nikola Tesla gitu, dan Einstein bilang juga bisa, ada yang bilang Einstein menutupinya gitu, padahal udah ditemuin sebenarnya. Banyak gitu. Jadi intinya Philadelphia eksperimen kayak gitu sih. Teleportasi dan benar apa enggak ya kita diskusi nih terakhir. Oh, kalau gue sih sebenarnya bukannya lebih kayak percaya ke konspirasi di balik ininya ya. Gue lebih penasaran gimana caranya teleportasinya gitu. Pakai elektromagnetik yang mindahin kapal segede gitu, lu butuh medan magnet seberapa besar gitu. Apalagi itu kan di laut. Iya. Gitu. Jadi gue kurang percaya aja kalau misalkan itu beneran terjadi, gimana caranya gitu. Oke. Dan kalau misalkan itu anggaplah beneran terjadi, pasti udah ada ilmuwan yang meneliti kan. Minimal melakukan cara tersebut yang sama lah. Iya. Tapi mindahin barang kecil aja. Tapi Iya. sampai sekarang kagak kejadian aja gitu. Iya, tapi kan namanya konspirasi ya. Atau kan ditutup-tutupin gitu. Iya. Maksudnya meskipun udah ada. Dan pandangan kita belum kebuka aja karena kita belum ngeliat atau belum dijelasin sama ilmuwannya langsung. Kan misalkan kalau contohnya apa ya zaman sekarang ya, kayak kamera gitulah dulu. Zaman dulu pasti kita anjing mana bisa sih ngambil gambar gitu. Sebagus itu ya. Maksudnya gambar bisa diabadikan. Misalnya kita hidup di tahun 1500 gitu. Ada orang ngabadiin gambar, gimana caranya, nggak masuk di otak kan. Cuma ketika ya udah ditemuin dan udah jadi gitu kita ngeliat langsung, oh iya, kita nggak pakai nanya juga lagi. Ini gimana nih caranya orang bisa ngambil gambar pakai cahaya apa di itu, kan kita nggak nanya juga. Mungkin emang kalau benar ini terjadi gitu dan ada, kita bakal menerima sih menurut gue juga. Iya. Tanpa mempertanyakan caranya gimana sih gitu. Benar. Kayaknya sih gitu ya. Iya. Ya, pokoknya itulah kurang lebih ya untuk the Philadelphia Experiment. Kita sepakat kayak ini lucu aja sih. Maksudnya ya bukan lucu sih, tapi eksperimen atau teori konspirasi yang lagi dibuat aja. Dan ya gitu aja sih ya. Gimana tanggapan kalian tentang episode ini? Bisa langsung komen aja di kolom komentar. Dan mungkin pertanyaan untuk Philadelphia Experiment ini ya, yang bisa jawab kali mungkin ya, atau diskusi gitu, berapa kali Ferdian salah ngomong. Hitung berapa kali. Iya, itu berapa kali Ferdian salah nyebut teleportasi jadi teler. Pokoknya nanti dapat request temanya lah gitu. Oke lah, segitu aja dari Opini Tengah Malam. Jangan lupa follow Instagram, Twitter, terus juga subscribe YouTube-nya juga gitu, dan TikTok-nya juga, dan website kunjungi juga. Segitu aja sih. Dan semualah intinya share juga ke teman kalian. Segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.